Emosi. Dalam buku Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, menyebutkan bahwa emosi sebagai sifat untuk tujuan komunikasi dan sarana dalam bertahan hidup. Darwin menyebutkan bahwa beberapa ekspresi emosi berevolusi menjadi kebiasaan dalam manusia dan hewan. John B. Watson juga berpendapat bahwa terdapat 3 bawaan emosi, yaitu fear, anger, and rage. Emosi sekunder lain merupakan bentuk berkembangnya setelah hidup dengan proses pengkondisian. Emosi sangat berkaitan dengan mood dalam literasi sehingga mood bisa disebut sebagai emosi yang berkelanjutan atau perasaan yang mewarnai persepsi seseorang tentang dunia. Menurut penelitian ini, emosi dapat didefinisikan sebagai sensasi atau perasaan tertentu dalam pikiran yang memberikan arah pada pikiran lainnya, yaitu ingatan, kecerdasan, dan aktivitas fisik untuk tindakan yang akan dilakukan untuk mengejar tujuan tertentu. Awal mula emosi. Emosi diatur untuk menggapai tujuan spesifik, sehingga emosi sebagai self-explanatory dalam manusia untuk bertahan hidup dengan spesies lain. Contoh, perasaan lapar pada manusia dan hewan. Jenis emosi ada 2, yaitu primitif dan perkembangan. Emosi primitif dapat ditemukan dalam manusia dan hewan, sedangkan emosi perkembangan dapat ditemukan di manusia. Jenis emosi primitif dan perannya. A. Hunger and sex, yaitu emosi dasar untuk menjaga badan dan melestarikan keturunan. B. Fear, yaitu emosi untuk menghindari sesuatu yang bersifat overpowering dengan keberadaan kita. C. Anger, yaitu emosi untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi lawan. Dan D. Love, yaitu emosi yang bertanggung jawab untuk merawat dengan perhatian ke orang lain dalam hubungan. Jenis emosi perkembangan dan perannya. A. Hope and despair, yaitu rasa berharap dan keputusasaan terhadap suatu kondisi. B. Sense of beauty, yaitu melihat keindahan sesuatu dalam arah positif menurut perspektif diri. C. Disgust, yaitu rasa ingin jaga jarak antar organisme hidup ataupun benda mati. D. Joy and sadness, yaitu kesenangan yang berada pada luar kepuasan dan kesedihan. E. Laughter, yaitu rasa yang membuat kita lupa akan keadaan stres. F. Shame and embarrassment, yaitu ketidaksukaan dan ketidakmauan kita dalam melakukan aktivitas karena malu atau tidak pede. Lawannya yaitu merasa pede. G. Surprise and boredom, yaitu emosi untuk beradaptasi pada hal baru dan ketika lingkungan tidak berubah. H. Curiosity, yaitu keinginan tahu terhadap sesuatu. Lawannya yaitu monoton. I. Usaha atau liking to do specific job, yaitu antusiasme dalam preferensi yang spesifik. Teori emosi. Teori emosi ada 5. Yang pertama, Cognitive Appraisal Theory oleh Richard Lazarus. Menjelaskan tentang emosi yang kita rasakan adalah hasil dari penilaian informasi dari lingkungan, tubuh, dan memori. Kognitif teori ini berkembang dari teori kognitif model milik Aaron T. Beck, di mana emosi adalah sebuah bagian pikiran, emosi, dan perilaku. Yang kedua, Opponent Process Theory oleh Solomon and Tomskin. Menjelaskan tentang pandangan hedonistik dalam motivasi, di mana kita akan termotivasi untuk mencari tujuan yang memberikan perasaan emosional senang atau kepuasan, dan menghindari sesuatu yang memberikan sensasi ketidakpuasan atau perasaan emosional buruk. Yang ketiga, yaitu James Lange Theory oleh William James and Carl Lange.
Menjelaskan tentang teori ini membutuhkan perubahan internal dan fisik eksternal agar dapat bereaksi sebagai bentuk pengekspresian emosi. Teori ini dipertanyakan dalam beberapa poin karena tubuh kita dapat berubah secara drastik dan memiliki pola yang bermacam dalam menghadapi emosi tertentu. Dalam teori ini menyebutkan bahwa ada 3 emotional states, yaitu kita merasa situasi akan memproduksi emosi, lalu kita akan mereaksi situasi, dan akhirnya kita akan sadar akan reaksi kita. Yang keempat, Cannon-Bart Theory oleh Walter Cannon menjelaskan tentang perubahan fisik dan perasaan emosional berdiri secara independen dan dipicu oleh stimuli secara bersamaan. Kita akan mendeteksi apa yang akan menjadi emotion arousing event dalam indera kita. Deteksi tersebut dilanjutkan ke bagian lower brain seperti hipotalamus, di mana sinyal dibagi menjadi 2, yaitu ke cerebral cortex sebagai emosi dan ke seluruh anggota tubuh sebagai bentuk ekspresi dari emosi. Teori ini memiliki kritik karena kurang spesifik dalam pengalaman emosi. Hebb berkata bahwa pengalaman emosi ini merupakan keadaan yang sangat bervariasi dan seringkali mengambil bagian dari sifat rumit dari suatu penelitian. Yang terakhir, Schachter and Singer atau biasa disebut two-factor theory by Schachter and Singer menjelaskan tentang bahwa manusia memiliki subjektivitas yang berbeda-beda untuk merasakan emosinya. Karena mereka membedakan dalam cara mereka menginterpretasikan atau melabelkan suatu kondisi psikologis. Kita mengalami emosi yang sesuai dengan situasi di mana kita menemukan jati diri sendiri. Nah, teori ini tidak terlalu didukung dalam bermacam studi eksperimental. Emotion and mood. Suasana hati merupakan tingkat energi dari pikiran pada saat tertentu. Pusat suasana hati tidak hanya merangsang aktivitas dari emosi saja, melainkan juga dari ingatan, kecerdasan, serta aktivitas fisik. Hampir semua bagian di otak kita berfungsi untuk mengendalikan emosi kita, seperti yang terletak di sistem limbik, talamus, hipotalamus, amigdala, hipokampus, serta bagian dari ganglia basalis dan inti yang terpisah. Setiap emosi memiliki 2 pusat yang berbeda, yaitu pengendali kesenangan serta pengendali rasa sakit. Ketika stimulus menimbulkan respon di sisi positif dari skala di luar jangkauan adaptif, hal ini dapat membawa sensasi yang menyenangkan dan sebaliknya. Emosi tertentu dapat menggerakkan stimulus sedikit ke arah akhir positif atau negatif dari kisaran adaptif. Hal ini disebut sebagai kataris emosional yang pertama kali diciptakan oleh bahasa Yunani filsuf Aristoteles, yang dalam bahasa Yunani kataris berarti pemurnian atau pembersihan. Characteristic of emotion. Characteristic of emotion dibagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari location, positive and negative end, adaptive point and range, positive and negative adaptation, dan emotional catalyst. Yang pertama, location. Hampir seluruh bagian otak mengendalikan emosi kita seperti talamus, hipotalamus, amigdala, hipokampus, serta bagian dari ganglia basalis dan inti yang terpisah. Yang kedua, positive and negative end. AR dari sisi negatif ke positif disebut sisi positif, sedangkan AR dari sisi positif ke negatif disebut sisi negatif. Yang ketiga, adaptive point and range. Ketika stimulus menimbulkan respon di sisi positif, skala di luar jangkauan adaptif dapat membawa sensasi yang menyenangkan dan sebaliknya. Yang keempat, positive and negative adaptation.
Dalam kasus imajiner, sejauh mana adaptasi akan terjadi, itu tergantung pada besarnya respon emosional dan kemungkinan terulangnya peristiwa atau situasi di masa depan. Selanjutnya, emosional kataris. Setiap emosi tentu saja berbeda. Hal ini terlihat karena stimulus bergerak sedikit ke arah akhir positif atau negatif dari kisaran adaptif, seperti halnya pada saat kita merenggangkan kaki setelah duduk lama. Berikutnya adalah stimulus untuk emosi. Memori dan kecerdasan, keduanya dapat bertindak untuk membangkitkan emosi. Ingatan sederhana yang terkait sebagian besar bertanggung jawab untuk membangkitkan emosi pada manusia dan hewan. Ingatan tersebut dapat mengenai objek hidup ataupun tidak hidup dan situasi. Ingatan yang terkait membawa ingatan tentang pengalaman menyakitkan atau menyenangkan sebelumnya, baik fisik, yaitu sensasi yang dimediasi oleh persepsi atau reseptor, atau emosional, misalnya melihat benda menakutkan kita ketakutan, saat mendengar musik sedih kita menjadi sedih. Yang berikutnya adalah tindakan emosi. Emosi bertindak dalam dua cara. Yang pertama adalah emosi yang dirasakan dan yang lainnya adalah emosi yang tidak terasa. Sensasi emosional yang kita rasakan merangsang, membimbing, dan memberikan dorongan terarah untuk aktivitas ketiga bagian pikiran lainnya, seperti ingatan, kecerdasan, dan aktivitas fisik, serta memiliki banyak emosi dan persepsi. Meskipun persepsi adalah sensasi yang dimediasi oleh reseptor yang membawa informasi dari dunia eksternal dan internal kita di satu sisi, mereka juga adalah mekanisme untuk memasukkan data, dan di sisi lain mereka adalah perasaan. Dalam hal perasaan, mereka juga mempertahankan titik dan jangkauan adaptif. Pada tahun 1923, Sigmund Freud dalam bukunya The Ego and the ID membagi perangkat mental menjadi 3 bagian dinamis, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah naluri asli dari pikiran kita. Superego adalah hati nurani kita yang memperhatikan standar moral kita dan berkembang atas dasar penghargaan dan hukuman melalui pengaruh orang tua dan sosial. Dan ego menjaga keseimbangan antara ID dan superego. Menurut Freud, superego terbentuk antara usia 5-12 tahun. Menurut beberapa psikoanalisis, kemudian seperti Melanie Klein, superego ini berkembang selama tahun pertama dan kedua kehidupan seseorang. Sebenarnya superego ini atau hati nurani mulai berkembang sejak lahir atau sebelum lahir, dan pembentukannya tidak tetap atau selesai pada setiap tahap kehidupan. Itu dapat dimodifikasi atau diubah pada setiap tahap kehidupan selama orang tersebut hidup. Hati nurani tidak lain adalah kumpulan emosi yang adaptif, bertindak bersama secara tidak sadar atau secara sadar untuk mengubah pikiran dan perilaku seseorang. Emosi takut memainkan peran penting dalam kasus ini. Emotion and personality. Ingatan emosional adalah ingatan yang mengingat respon emosional kita. Contohnya, jika kita takut menonton adegan yang mematikan. Di sini, gambaran visual melalui indera penglihatan, yaitu mata, akan disimpan di korteks visual sekunder. Hal ini disebut dengan memori persepsi. Sedangkan, emosi ketakutan yang melekat akan disimpan secara terpisah sebagai memori di korteks limbik. Hal ini disebut dengan memori emosional. Why do we have different personalities? Semua ingatan emosional bekerja pada skala emosional kita, membangkitkan respon emosional dan terkonsolidasi menjadi perilaku yang dihasilkan, menjadikan kita individualitas yang berbeda. Bukan pengalaman emosional kita yang dinetralkan, tetapi pengalaman emosional yang tidak netral, baik positif maupun negatif, yang sebenarnya membentuk kepribadian kita. Terhadap emosi yang tidak netral ini, orang tersebut memungkinkan sebagian atau seluruhnya ditundukkan atau ditingkatkan tergantung pada tingkat adaptasi. Kepribadian dan perilaku kita diatur berdasarkan adaptasi yang lengkap maupun tidak lengkap terhadap ingatan emosional kita yang tidak netral. Melalui perubahan pola pikir kita dapat melawan depresi, tetapi kita tidak dapat mengubah kepribadian kita secara keseluruhan jika kita tidak menetralkan ingatan emosional yang tidak netral itu. Kepribadian seseorang pada prinsipnya ditentukan oleh ribuan pengalaman atau ingatan emosional yang tidak netral dan telah disimpan dalam ingatannya. Pengalaman emosional yang tidak netral atau ingatan emosional cenderung memudar dalam jangka waktu yang lama, jika tidak ada pengulangan kejadian. Expression and recognition of emotion.
Ekspresi emosi dapat melibatkan salah satu dari seluruh proses tubuh, dan itu juga termasuk ekspresi perilaku juga. Dalam kasus hewan, ekspresi dapat diubah oleh salah satu bagian tubuh. Misalnya, goyangan ekor menandakan kegembiraan pada anjing, sedangkan terkulai menandakan kesedihan. Namun dalam kasus manusia, otot-otot wajah telah dikembangkan untuk mengekspresikan emosi yang lebih halus, terutama yang tidak sering dimiliki oleh hewan, seperti rasa malu, terkejut, humor, dan lain-lain. Dalam diri manusia, di mana suara telah diunggulkan ke tingkat instrumentasi yang lebih halus, hampir semua emosi dapat dikenali oleh nada dan intensitas, yaitu frekuensi dan amplitudo, suara dari pengekspresian emosi. Modalitas lain yang terlibat dalam ekspresi emosi adalah respon yang dimediasi oleh sistem saraf otonom, baik simpatis maupun parasimpatis. Jadi, ekspresi emosi adalah sistem multimodal yang melibatkan sistem tubuh yang sangat berbeda. Namun, pengenalan emosi oleh orang lain bervariasi dalam derajat pada hewan dan diri manusia. Artinya, manusia dapat memahami atau merasakan emosi hewan, dan hewan dapat mengenali emosi manusia. Seekor hewan dapat mengenali emosi manusia yang mereka miliki, seperti kemarahan, ketakutan, atau cinta. Tetapi mereka benar-benar buta terhadap emosi yang tidak mereka miliki. Hewan tidak dapat melihat emosi manusia seperti humor atau tertawa. Subjugation and depression. Subjugasi terjadi ketika rentang adaptif pada satu atau lebih skala emosi bergeser ke arah ekstremitas negatif. Ini mungkin terjadi pada skala ketakutan, atau pada skala emosi lain seperti kegembiraan, kemarahan, cinta, dan lain-lain. Sebaliknya, depresi terjadi karena adanya pola pikir yang salah. Berpikir positif menyebabkan peningkatan atau kegembiraan suasana hati, dan pemikiran negatif menyebabkan penurunan suasana hati atau depresi. Dalam keadaan depresi, aktivitas semua fakultas pikiran, intelijen, memori, emosi, dan aktivitas fisik berkurang. Berikut merupakan perbedaan subjugasi dan depresi. Yang pertama, subjugasi terjadi karena penaklukan pada satu atau lebih skala emosi. Yang kedua, orang yang ditundukkan mungkin atau mungkin tidak membutuhkan bantuan atau perawatan psikologis. Ketiga, meskipun orang tersebut mungkin tidak merasa cukup puas atau bahagia, namun itu bukanlah bentuk gangguan mental yang parah seperti depresi. Keempat, dalam keadaan cukup tertundukkan, individu dapat melaksanakan semua pekerjaan rutin kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tidak ada pengobatan yang disarankan untuk pengobatan subjugasi. Selanjutnya, depresi. Yang pertama terjadi karena pola pikir yang salah. Pikiran positif dan negatif masing-masing menghasilkan kegembiraan dan depresi. Selanjutnya, orang yang depresi sering mencari pertolongan orang lain atau bantuan ahli, dan mungkin